Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kepada rekan-rekan sekalian. Biasanya saya akan melanjutkan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya terkait dengan materi tugas rancang. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang bagaimana kapal itu bisa mengapung. Kemudian secara prinsip, secara ringkas, apa itu stabilitas. Nah, melanjutkan dari materi tersebut, rekan-rekan sekalian, bahwasanya dalam kesempatan kali ini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yaitu pertama, yang masih berkaitan dengan tugas rancang, bahwasanya dalam merancang kapal nantinya goal kita dalam materi ini adalah kita dapat membuat atau menggambar rencana umum dari kapal. Nah, sebelum kita dapat menggambar secara keseluruhan rencana umum dari kapal, ada baiknya kita lalui tahapan demi tahapan yang kita rasa perlu, sehingga kita nanti ketika menggambar kita sudah tahu arahnya, tahu bagaimana memutuskan, tahu bagaimana merancang dengan baik. Baik, rekan-rekan sekalian, bahwasanya selain dari pengertian yang paling prinsip mengapa kapal itu dapat mengapung, kemudian hubungannya dengan stabilitas. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang cukup penting, yaitu bentuk dari lambung kapal. Seperti itu. Mengapa bentuk lambung kapal ini sangat penting? Coba kita bayangkan ya, bentuk lambung kapal yang kita tahu ada beberapa bentuk ya. Ada bentuknya yang mendekati kotak, ada yang masih dekat dengan kotak tapi sudah mulai ada lekukan-lekukan, sampai dengan kapal yang sifatnya ramping. Nah, bentuk-bentuk lambung tersebut tentunya memiliki tujuan dan fungsi. Fungsi-fungsinya tentu bergantung dari misi dari pemilik atau pembuat fasilitas tersebut. Tidak asal merancang, tidak asal membuat. Tentu bentuk tersebut mempunyai fungsi dan misi. Nah, bentuk dari lambung tersebut itu sangat penting karena apa? Karena dapat menentukan stabilitas dari kapal ketika berada di atas air. Lalu yaitu sangat penting karena dapat mempengaruhi kecepatan. Semakin lebar, semakin gemuk kapal, maka kecepatannya tentu dia semakin lambat, namun dapat memuat muatan yang lebih banyak. Berbalik dengan itu, misalkan bentuknya ramping, tentu muatan yang dimuat lebih kecil, namun kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan bentuk yang gemuk seperti itu. Selain itu, selain stabilitas dan kecepatan, juga ada kaitannya dengan efisiensi dari operasinya ketika dia beroperasi di atas air, di atas lautan, baik di laut maupun di sungai. Seperti itu. Kita coba tengok lebih dalam lagi bentuk lambung yang lancip, yaitu bentuk lambung yang lancip ini pada umumnya digunakan untuk kapal yang beroperasi dalam perairan atau kapal yang kapal-kapal kargo seperti kapal tanker. Karena apa? Meskipun perlu muatan yang besar, tapi kapal-kapal tersebut ingin memberikan kecepatan yang cukup, artinya cukup cepat, tidak terlalu lambat. Selain itu juga
perlu melakukan manuver-manuver yang baik ketika dia mau sandar maupun lepas sandar. Selain itu, dia juga menginginkan stabilitas yang cukup baik. Jadi lambung kapal tersebut digunakan untuk kapal-kapal tersebut. Kemudian bagaimana dengan lambung kapal yang datar? Untuk lambung kapal yang datar itu biasanya digunakan untuk beroperasi di perairan yang dangkal seperti perahu nelayan atau kapal tongkang. Nah, bentuk ini memberikan stabilitas yang baik. Namun, stabilitas yang baik itu dikompensasi dengan efisiensi kecepatan yang kurang. Jadi, dengan efisiensi atau kecepatan yang tidak maksimal, tapi dikompensasi dengan nilai stabilitas yang sangat baik. Selain itu ada lambung kapal katamaran. Apa itu kapal katamaran? Yaitu lambung yang terdiri dari dua kalau katamaran itu 2, kalau trimaran itu 3, pentamaran 4, 5 dan seterusnya. Jadi terdiri dari lambung yang lebih dari 1. Bentuk ini dipilih karena apa? Karena memberikan stabilitas yang sangat baik dan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga bentuk-bentuk seperti ini banyak digunakan untuk kapal cepat. Kita tahu salah satu contohnya kapal cepat KRI Kelewang yang diproduksi di dalam negeri, tepatnya di Banyuwangi, itu bentuk lambungnya ada 3 trimaran sehingga memberikan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ada lambung kapal yang berbentuk bulat. Nah, lambung-lambung seperti ini yang berbentuk bulat ini biasa digunakan untuk kapal-kapal kecil seperti perahu dayung, kapal layar, dan sejenisnya. Bentuk ini memberikan stabilitas yang baik di perairan yang kasar, namun tidak efisien dalam hal kecepatan dan muatan. Selain itu ada bentuk kapal yang lambungnya yang berbentuk huruf V Victory ya, V untuk Victory. Bentuk lambung kapal berbentuk V ini digunakan untuk kapal-kapal militer maupun kapal perang. Bentuk ini memberikan stabilitas yang baik dan kemampuan untuk melaju dengan sangat cepat di perairan yang kasar. Jadi ada beberapa hal ya yang saling mengkompensasi apabila kita ingin stabilitas yang baik seperti itu. Kemudian apabila kita menginginkan kecepatan yang baik, yang maksimal, tapi kompensasinya muatannya tidak bisa maksimal karena memang bentuknya itu sangat baik di stabilitas. Ada kalanya kita menginginkan dapat muatan yang besar, namun ada kompensasi di mana kecepatannya tidak bisa maksimal, jadi lambat saja. Nah, apalagi selain itu? Selain itu terdapat pula kombinasi dari berbagai jenis bentuk lambung kapal, seperti bentuk lambung semi lancip atau bentuk lambung semi katamaran yang memadukan dari masing-masing bentuk lambung tersebut untuk memberikan kemampuan yang lebih baik untuk kapal yang bentuknya khusus atau bentuk-bentuk kapal yang lain. Nah, seperti itu dari bentuk-bentuk lambung yang kita bisa pelajari. Selanjutnya, setelah materi yang saya sampaikan di awal tadi, saya ingin mengetahui bagaimana tingkat penyerapan materi yang telah saya sampaikan. Meskipun singkat, harapannya dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif dan utuh. Untuk itu saya berikan tugasnya cukup gampang,
yaitu melakukan resume seperti biasa, meresume materi yang saya sampaikan di awal tadi. Materi tersebut diresum dalam bentuk poster. Poster tersebut dibuat dalam 1 halaman saja, kemudian diberikan copywriting atau caption atau tulisan penyerta yang menyertai dalam gambar tersebut. Seperti itu. Jadi seperti yang sering kalian lihat di media sosial, misalkan jadi ada gambar yang cukup representatif, kemudian dalam gambar tersebut berikan caption dari gambar yang ada. Oke, saya rasa cukup jelas, dan tugas saya tunggu dikumpulkan maksimal pada hari ini, maksimal jam 24.00, dikumpulkan melalui grup WhatsApp dan diberikan list, nanti didaftar siapa saja di Centang yang sudah mengumpulkan. Baik, terima kasih, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.